Barusan sinyalnya kurang bagus. Ben? Hari di Bali di mana? Jadi kayak Benny, kemana Benny? Ya Pak, Lanjut yang analisis SWOT. langsung ke slide selanjutnya atau lanjut yang tadi? Yang ini jelasin dulu. Soal pengembangan bisnis, ada investasi pengembangan berbahan dasar kelapa sejalan dengan pengembangan industri hijau dengan konsep circular economy yang menggunakan pendekatan 5R, reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Pemerintah juga mengatur pengembangan industri hijau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Apa ini teh, Ben? Kan itu juga Pak, pengembangan bisnis juga ada yang masuk ke sektor lain seperti bahan dasarnya kelapa gitu Pak. Sektor lain gimana? Jadi yang memperluas investasinya di Indonesia teh Pak. Gimana? Memperluas investasi di Indonesia dengan berbasis produknya kelapa. Produknya kelapa. Gimana Coca-Cola tiba-tiba ke kelapa? Penting setir gitu. Jadi pengembangan industri hijau, Pak. Pengembangan industri hijau. Gimana? Kan Coca-Cola. Jadi menggarap kelapa sekarang. Iya, Pak. Ini tahu dari mana? Ini di internet. Mulai kapan Coca-Cola mengakuisisi kelapa? Apa sana resumenya dari internet itu, Ben? Ya. Gimana katanya resumenya secara garis besarnya? Jadi Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang atau Gumiwang Kartasasmita mengajak The Coca-Cola Company untuk meningkatkan dan memperluas investasinya di Indonesia, salah satunya melalui produk berbasis kelapa. Oke, coba selanjutnya. Selanjutnya. Bentar, Pak. Maaf Pak, gak lihat-lihat lagi nyari teh, gak secara detail Pak. Browsing, Benite ini lagi browsing. Iya Pak. Sebetulnya mah pengembangan bisnis langsung Benite berpikir kira-kira Coca-Cola tuh nge-branding sama siapa aja yang tadi Bapak sampaikan selain sama Wing Owing sampaikan. Karena industri kuliner Indonesia itu sangat besar.
Gitu. Itu bisa jadi peluang bagi Coca-Cola untuk meningkatkan penjualannya. Gitu. Kudu browsing-browsing. Terus nggak ketemu intisarinya. Ya, coba yang strategi strength sama traders. Coba sampaikan. Kalau dinamis mengikuti perkembangan teknologi seperti mengikuti zaman dengan inovasi seperti event-event, Pak. Jadi si labelnya ada gambar-gambar event-event gitu, Pak. Contohnya seperti kemarin tuh ada Piala Dunia, kalau nggak Piala Dunia, Pak. Kan pernah Oke, labelnya. ya. Kemasannya ya Ya, Pak. disesuaikan dengan musim atau yang ngetrend saat ini ya. Oke, terus Ben. Menggunakan brand yang kuat untuk mendukung kekuatan pemerintah, maksudnya membantu seperti menggelontorkan dana, contohnya misalkan membangun Ben, ya, memperluas koneksi supplier untuk mencari bahan mentah yang murah namun berkualitas. Bahan mentah dari Coca-Cola apa? gula. Apa? Gula. Ya, Selain gula apa? Soda terima apa? Gula. Gulanya tuh kandungan gulanya tuh besar banget ya. Bahaya. Ini anak muda, mahasiswa Bapak semua jangan sering mengkonsumsi gula ya. Makanya sekarang banyak penyakit gula karena kandungan gula di minuman. Lanjut Ben, beresin strategi weakness dan opportunity sama weakness dan threat. anggaran belanja lebih ditekan lagi, maksudnya anggaran untuk membeli promosi hasil promosi ditekan lagi, Pak, jadi dikurangin biar membengkak gitu, Pak. Terus masa operasi infrastruktur tidak dibatasi, maksudnya nggak di Gimana Ben? Masa operasional infrastruktur tidak dibatasi. Operasional infrastruktur maksudnya mesin gitu tidak dibatasi, sedangkan mesin ya, Pak. masa ininya kayak sepeda motor, mobil itu kalau Iya, Pak. diperbankan ya itu masa operasionalnya tuh dihitung, masa produktifnya cuma 5 tahun motor dan mobil tuh. Nah, kalau mesin ini pembuat minuman berapa tahun? Terus kenapa tidak dibatasi? Kalau tidak dibatasi berarti gimana kualitas minuman itu sendiri? Gimana kalau mesinnya udah karatan? So, lebih kritis lagi Ben nyampein ininya. Ya, Iya, Pak. yang terakhir weakness dan threat.
menambah infrastruktur untuk mengakses daerah-daerah yang sulit dicapai. Contohnya untuk mengakses daerah-daerah yang sulit dicapai bisa menggunakan jalur udara, ke bandara. Itu biayanya lebih besar lagi, enggak? Memperbaiki sistem birokrasi. Itu mah di sisi pemerintah. Menggabungkan entitas bisnis agar lebih kompetitif dan promosi digencarkan agar pasar lebih mengetahui produk. Benny, analisis SWOT-nya perbaiki ya. Ya, Pak. Sesuaikan. Membumi gitu. Jangan mengawang-awang. Jangan terlalu tinggi. Oke. Cukup. Coba selanjutnya. Yang lainnya. Selanjutnya, Pak. Enggak, udah Benny. Betul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Siapa tadi? Yang mau presentasi? Uus? Tadi itu ya. Sama siapa? Uus sama Ani, Pak. Rani? Ya. Oke, emang enggak. Bapak, tapi dua-duanya pakai HP. Jadi gimana, Pak? Nggak bisa ini share screen. Apanya? Pakai HP, Pak. Oh, Zoom-nya pakai HP. Ya. Yang Rani juga. Belum tahu, Pak. Ke Bapak. Tanya. Materinya boleh dikirim ke WA grup. Baik, Pak. Ada yang udah siap, ada lagi nggak? Pak Desti mau presentasi. Udah siap materinya sambil nunggu kirim materi ke Bapak ke WA. Udah, Pak. Desti udah? Iya, Pak. Sok mangga Desti dulu. Baik, Pak. Dimulai, Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Anggi Putri Marani dan Deti Anggraini akan mempresentasikan mengenai Nestle. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaviatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle. Nestle Indonesia didirikan pada 1971 dan memperkerjakan sekitar 2.600 karyawan. Misi Nestle. Nestle berusaha untuk menjadi pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan kesejahteraan dengan keyakinan bahwa makanan yang baik adalah pusat kesehatan dan kesejahteraan. Visi. Pada Nestle, kami percaya bahwa penelitian dapat membantu kita membuat makanan dengan baik sehingga orang menjalani kehidupan yang lebih baik.
Matriks internal faktor evaluation. Strength, persaingan harga dengan kompetitor, weight atau 0,13, rating 4, dan skor 0,52. Keterangannya, harga dari produk Nestle dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Lalu membangun brand image ke seluruh dunia. 0,08 dan ratingnya 4, skornya 0,32. Brand image PT Nestle yang kuat membuat konsumen tidak ragu akan kualitas produk yang dijual. Lalu promosi gencar dan kuat. Bobotnya 0,9, ratingnya 4, skornya 0,36. PT Nestle melakukan promosi besar-besaran agar produknya terutama susu dapat diterima di semua lapisan masyarakat. Diversifikasi produk yang tinggi, 0,10, dan ratingnya 4, skornya 0,4. Ada berbagai macam produk dari PT Nestle karena PT Nestle selalu melakukan inovasi untuk mengembangkan produknya. Contohnya seperti sereal. Lalu ada joint ventures 0,06, ratingnya 3, skornya 0,18. Kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan sejenis amat terbuka dari PT Nestle. Lalu ada pengalaman bisnis yang luas. Bobotnya 0,05, ratingnya 4, skornya 0,2. Pengalaman yang dimiliki oleh Nestle dalam bisnis internasional dapat menambah pengetahuan dalam memutus strategi untuk menghadapi tantangan dari kompetitor. Teknologi yang canggih pada proses manufaktur. Bobotnya 0,09, ratingnya 3, skornya 0,27. Nestle memiliki tempat penelitian yang bernama Nestle Research Center yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menguji makanan dan minuman yang bergizi dan aman dikonsumsi masyarakat luas. Lalu tim kerja yang profesional, bobot 0,04, rating 4, skornya 0,16. PT Nestle dalam memuaskan customer-nya didukung oleh SDM yang cakap dan profesional. Lalu fasilitas yang lengkap 0,06, ratingnya 4, skornya 0,24. Fasilitas yang dimiliki oleh PT Nestle aman memadai baik dalam manufaktur maupun sektor penelitian, seperti pabrik maupun sistem input pada operasional fasilitas. Lalu yang terakhir, ada produk yang berkualitas. Bobotnya 0,9, ratingnya 4, skornya 0,36. Nestle menerapkan standar mutu dan standar produk yang ketat dengan fokus pada gizi. Selanjutnya ada weakness. Isu negatif dari brand image, bobotnya 0,2, lalu ratingnya ada 1, dan skornya 0,02. Tersebar isu bahwa 60% produk makanan Nestle tak sehat atau produk Nestle tak memenuhi standar kesehatan. Lalu ada biaya promosi, bobotnya 0,02, ratingnya 2, skornya 0,04. Biaya promosi iklan di media Biaya promosi iklan di media massa tiap kali tayang, terutama di televisi yang relatif mahal. Lalu lemahnya storage dan transportasi. Bobotnya 0,01, ratingnya 2, skornya 0,02. Perencanaan, persediaan, dan transportasi yang kurang tepat dari PT Nestle menghambat jalannya proses distribusi. Yang terakhir ada modal kerja yang lemah. Bobotnya 0,03, ratingnya 1, skornya 0,03. Kurangnya modal kerja yang menghambat proses produksi. Total skor strength dan weakness 1 dan 3, jadi 3,021. Next. Lanjut. Faktor eksternal. Metrik eksternal faktor evaluation. Opportunity.
ekstensifikasi penjual produk. WIC 0,090, ratingnya 4, skornya 0,360. Keterangannya Nestle melakukan peningkatan produksi sehingga meningkat pula penjualan produk dari PT Nestle Denko. Peningkatan kebutuhan terhadap produk susu 0,103, ratingnya 4, skornya 0,412. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan pendamping bagi bayi. Lalu adanya kemajuan teknologi yang selalu berkembang atau inovasi. Bobotnya 0,080, ratingnya 3, skornya 0,240. Kemajuan teknologi yang terjadi terus mendorong PT Nestle mengembangkan produknya. Lalu gaji pegawai yang rendah di negara berkembang. Bobotnya 0,148, ratingnya 2, skornya 0,296. Kesempatan yang bisa didapat untuk meningkatkan profit perusahaan dengan membangun pabrik di negara berkembang atas dasar gaji pegawai yang relatif kecil. Besarnya pasar domestik yang belum tergarap, bobotnya 0,071, ratingnya 4, skornya 0,284. Keterangan PT Nestle harus jeli melihat pasar dengan memberi perhatian khusus. Lalu semakin banyaknya kelas menengah, bobotnya 0,076, ratingnya 3, skornya 0,228. Masyarakat telah mengalami perubahan dikarenakan perkembangan dunia yang semakin maju. Kelas menengah dari masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Bobotnya 0,097, ratingnya 4, skornya 0,388. Meningkatnya ekonomi masyarakat membuat masyarakat semakin konsumtif. Pikiran masyarakat tetap beralih dari kebutuhan primer ke kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tweet. Kenapa jadi konsumtif bukannya produktif? Halo? Iya, Pak. Kenapa jadi konsumtif mati? Boros. Semakin meningkat berarti semakin produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, berarti kan masyarakatnya semakin produktif. Oh iya, Pak. Sok lanjut. Yang selanjutnya ada tweet. Yang pertama ada harga bahan baku yang mahal dengan bobot 0,050, rating 2, skor 0,100. Harga bahan baku yang semakin mahal semakin membuat perusahaan Nestle memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, kompetitor yang menawarkan harga bersaing dengan bobot 0,116, rating 4, skor 0,464. Munculnya banyak perusahaan yang menawarkan produknya dengan kualitas yang baik dan harga yang reasonable. Yang ketiga, kompetisi global atau pesaing baru yang memasuki pasar domestik dengan bobot 0,075, rating 2, skor 0,150. Bisnis makanan pendamping bayi merupakan sektor bisnis yang mulai marak diminati oleh perusahaan multinasional, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul kompetitor baru yang meramaikan persaingan. Yang keempat, ada gangguan keamanan dalam usaha dengan bobot 0,095, rating 1, skor 0,095. Kondisi yang tidak kondusif dalam berusaha sangat mempengaruhi bagi suatu perusahaan, contohnya dalam kasus seperti corona sekarang. Total skor antara opportunity dan threat yaitu 1, bobotnya 1, dan skornya 3000,017. Selanjutnya, matriks SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada strategi SO. Yang pertama, menciptakan produk dengan keunggulan dan kualitas baik sehingga harga relatif mahal tidak menjadi masalah bagi konsumen. Yang kedua, promosi melalui KP atau gerai dengan menawarkan berbagai
produk Nestle dan mengadakan berbagai promo. Yang ketiga, membuat produk yang fokus pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dengan harga yang terjangkau. Lalu, strategi WO yang pertama, dengan reputasi dan brand image yang baik, membuat produk Nestle mudah mendapat kepercayaan dan mudah diterima masyarakat. Yang kedua, membuat produk berbasis kesehatan yang dengan kualitas dan mutu yang baik. Yang ketiga, dengan fasilitas R&D yang memadai memungkinkan Nestle untuk membuat penelitian dan pengembangan terhadap produk berbasis kesehatan. Yang keempat, dengan reputasi yang baik dan manajemen kontrol yang terdesentralisasi, membuat perusahaan Nestle terbuka pada kesempatan untuk beraliansi atau berkolaborasi harga dengan perusahaan lain. Lalu strategi ST yang pertama, membuat produk dengan harga menengah dengan kualitas terbaik di antara produk sejenis. Yang kedua, membuat iklan yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mengiklankan atau melakukan promosi dengan fokus pada keunggulan produk sejenis yang lebih murah. Yang terakhir, ada strategi WT. Yang pertama, menggencarkan pemasaran dan meyakinkan konsumen akan kualitas sehingga harga tidak menjadi masalah. Yang kedua, membuat iklan yang menarik dan membuat produk Nestle ada di benak konsumen. Yang ketiga, membuat produk dengan kemasan atau skala kecil, eceran, dengan tetap menjamin mutu dan kualitas agar dapat dinikmati oleh semua kalangan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi teh? Desti ya? Iya Pak, Desti sama Anggi. Anggi Putri. Terima kasih ya Desti, Anggi. Cukup bagus. Komplit gitu. Gimana, ada yang bisa bantuin ini nggak punya UUS? Punya Bapak mati. WhatsApp masih loading terus. Ada yang bisa nampilin PPT-nya punya UUS? Boleh Pak, mau dari yang aku? Iya. Itu ya, Bentar. download di sok. Apa-apa, santai. Oke, tulis dulu ya. Terima kasih, Teh.
Assalamualaikum Pak, mulai. Mulai. Waalaikumsalam. Mangga langsung. Mulai ya, Pak. Mulai. Mulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oh iya, udah siang. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi dari PT Bio Farma. Saya boleh di next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Bio Farma itu. PT Bio Farma bisa disebut Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang berbisnis di bidang farmasi. Perusahaan ini merupakan satu-satunya produsen vaksin manusia di Indonesia dan merupakan produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Bio Farma salah satu BUMN yang berdomisili di Bandung yang memproduksi vaksin, antisera, dan produk-produk biologi lainnya. Yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 Agustus 1890 di Jakarta dengan nama Vaccinogen, yang berarti Lembaga Pengembangan Vaksin Negara. Boleh di next deh. Sebelumnya maaf suara saya terdengar. Ada Teh. Bapak maaf suara sayanya terdengar. Dengar. Kenapa? Atas terdengar. Aku ping. Bahasa Inggris nama. Selanjutnya saya akan menjelaskan matrik evaluasi faktor internal. Yang pertama, visi dari perusahaan PT Bio Farma sendiri yaitu menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global. Adapun misinya yaitu menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap organ perusahaan Bio Farma bersikap dan berpikir sejalan dengan budaya perusahaan, yaitu setiap organ perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi, dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen. Kenapa? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan faktor strain-nya, yaitu yang pertama, ekspor jenis vaksin ke sejumlah negara, mengekspor anti bisa ular. Kami berikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan diberikan skor 0,25, yaitu sejumlah vaksin
Sejumlah jenis vaksin lainnya yang diekspor ke berbagai negara antara lain vaksin DPT, campak, BCG, dan serum anti bisa ular. Terus yang kedua ada vaksin Bio Farma mulai mendunia. Kami berikan bobot 0,07 dengan rating 4 dan skor 0,20. Di mana vaksin produksi Bio Farma sudah mampu menembus pasar lebih dari 72 negara. Lalu yang ketiga, menjadi pemasok dari separuh vaksin kebutuhan dunia. Kami berikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,17. Di mana Bio Farma mampu menjadi pemasok dari separuh vaksin kebutuhan dunia, tidak bisa dinilai dengan uang. Padahal di dunia terdapat 23 produsen vaksin, termasuk diantaranya. Lalu yang keempat, mementingkan kualitas produk. Kami berikan bobot 0,06 dengan rating 3 dan skor 0,13, di mana menjaga kualitas produksi sesuai standar internasional. Lalu yang kelima, memiliki SDM yang baik dan efisien sesuai job desk. Kami beri bobot 0,05 dengan rating 3 dan skor 0,08, di mana perusahaan yang kini memiliki sebanyak 800-an karyawan tergolong kreatif dan inovatif. Selain itu ada faktor weakness, di antaranya yang pertama, perlu adanya penyimpanan khusus karena vaksin yang tidak bisa tahan lama. Kami berikan bobot 0,05 dengan rating 1 dan skor 0,35. Di mana vaksin itu harus disimpan di tempat khusus dan tidak bisa tahan lama. Lalu yang kedua, lambatnya proses pendistribusian daerah. Kami berikan bobot 0,12 dengan rating 2 dan skor 0,33. Di mana Bio Farma tidak bisa mendistribusikan seluruh kota untuk Jawa Barat khususnya, tapi dilakukan secara bertahap. Lalu yang ketiga, proses produksi, pengadaan, dan pendistribusian tersendat karena dana yang belum cair. Kami berikan bobot 0,18 dengan rating 2 dan skor 0,65, di mana sumber dana untuk pengadaan vaksin dalam negeri berasal dari dana APBN serta bantuan luar negeri, sementara untuk dana APBN hingga saat ini belum turun. Dana pembelian vaksin hepatitis B berasal dari Global Alliance Vaccine Initiative atau GAVI. Lalu faktor yang keempat yaitu tersendatnya pendistribusian daerah karena sistem kontrak dan perjanjian. Kami berikan bobot 0,17 dengan rating 1 dan skor 0,35. Di mana Bio Farma sebenarnya siap mengirimkan kebutuhan daerah, namun hal itu belum bisa dilakukan karena belum ada penandatanganan kontrak atau perjanjian. Dari total kedua faktor tersebut, dapat dijumlahkan bobotnya yaitu 1 dan skor total 2,5. Selanjutnya, matriks eksternal akan dijelaskan oleh Kaus. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu informasi nasional meningkatkan ketersediaan menyediakan produk vaksinasi. Bobotnya 0,15, rating 4, skor. Yang kedua, Suaranya kecil. Yang kedua, menjadi salah satu negara yang akan menerima transfer teknologi mRNA. Bobotnya 0,4, skor 0,28. Yang ketiga, serta
nasional, meningkatkan ketersediaan produk dengan menciptakan inovasi bersama dalam menyediakan farmasi. Bobotnya 0,15, rating 4, skor 0,35. Yang ketujuh, Bio Farma berperan besar dalam proses produksi dan distribusi vaksin, sehingga proses vaksin nasional berjalan dengan lancar. Dapat dunia internasional, bobotnya 0,07, 4, skor 0,20. Yang selanjutnya ke-8, berkomitmen untuk melakukan pengendalian pencemaran dan penghematan sumber daya alam sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan lingkungan. Bobotnya 0,16, rating 4, skor 0,17. Yang ke-9, berkomitmen menjadi industri hijau. Bobotnya 0,10, rating 3, skor 0,15. Yang terakhir, tanggung jawab untuk terus menjaga terhadap lingkungan hidup. Bobotnya 0,08, rating 3, skor 0,10. Kekuatan. Halo Pak. Lanjut ya Pak. Ya, dilanjut aja Teh. Selanjutnya ada strategi matrix SWOT. Dari kekuatan atau strength, yaitu ada vaksin. Yang pertama, vaksin produksi oleh PT Bio Farma telah menembus pasar di lebih dari 72 negara, mampu menjadi pemasok dari separuh vaksin kebutuhan dunia, menjaga kualitas produksi sesuai standar internasional, dan memiliki SDM yang kreatif dan inovatif. Lalu ada kelemahannya, yaitu vaksin harus disimpan di tempat yang khusus dan tidak bisa sembarangan. Lalu lambatnya proses pendistribusian daerah, tersendatnya pendistribusian karena sistem kontrak dan perjanjian. Lalu sumber dananya masih terbatas, yaitu bergantung pada dana APBN. Nah, dari faktor eksternalnya, ada peluang atau opportunities, yaitu PT Bio Farma termasuk ke dalam daftar prakualifikasi produk oleh WHO, sehingga mempunyai peluang untuk aktif ke pasar dunia. Lalu membuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk, dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi. Sumber pendanaan dari pihak ketiga sangat terbuka lebar, dan di era pandemi COVID-19, PT Bio Farma mempunyai kesempatan untuk membuat vaksin COVID-19 sendiri. Lalu ada ancaman, banyak korban polio, campak, TBC, hepatitis yang sudah divaksin tapi korban terus bermunculan. Lalu masyarakat umumnya kalangan menengah ke bawah belum punya kesadaran akan manfaat imunisasi. Lalu persyaratan regulasi mutu vaksin yang dikeluarkan oleh WHO semakin ketat, dan sumber energi yang semakin terbatas dan mahal. Lalu ada strategi SO, yaitu strength opportunities, yaitu
PT Bio Farma memperluas pendistribusian vaksin ke berbagai negara lainnya, meningkatkan dan menjaga standarisasi kualitas, memanfaatkan sumber dana dari pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi dan pendistribusian. Lalu memperdayakan SDM, melakukan inovasi dalam kegiatan ilmiah guna menciptakan vaksin yang bermanfaat dan berkelanjutan demi kesehatan banyak orang dari usia anak-anak hingga usia lanjut. Lalu strategi yang dilakukan dari weakness dan opportunities yaitu bekerja sama dengan pihak penyedia tempat vaksin untuk keberlangsungan kualitas vaksin. Kayak contohnya waktu pas dulu awal vaksin Indonesia datang kan PT Bio Farma bekerja sama dengan Unilever khususnya Walls untuk penyimpanan vaksin. Lalu memanfaatkan sumber dana dari pihak ketiga dan melakukan manajemen sumber dana dari dana APBN, memperbaiki sistem pendistribusian dan melakukan kejar target dalam kegiatan perjanjian, melakukan penelitian berkelanjutan guna menciptakan vaksin yang bermanfaat di tengah era pandemi COVID-19. Lalu strategi yang digunakan untuk strain dan treat yaitu memperbaiki kualitas vaksin serta memperbanyak dosis untuk keberlanjutan. Lalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat daerah khususnya yang awam yang akan manfaat vaksin sejak dini. Lalu membudidayakan sumber energi agar terjaga dan mengurangi pengeluaran yang tinggi serta meningkatkan kesejahteraan SDM. Lalu strategi yang digunakan untuk weakness dan treat yaitu lebih memperhatikan proses pendistribusian ke daerah khususnya demi mengurangi korban yang bermunculan. Lalu selalu melakukan evaluasi guna terjaga kualitas vaksinnya dan memanfaatkan dana yang ada untuk menjaga sumber energi yang sudah susah didapat. Yang pesaingnya teh ada di atas, maaf. Yang analisis pesaingnya belum teh? Ada sebelumnya lagi. Lalu ada analisis pesaing dari PT Bio Farma. Teman-teman juga tahu kan PT Bio Farma ini salah satu produsen vaksin di Indonesia. Tapi Bio Farma juga tidak menutup kemungkinan apabila ada perusahaan farmasi lain yang ingin melakukan pengembangan vaksin. Namun, memasuki era pandemi COVID-19 ini khususnya muncul perusahaan pesaing Bio Farma, yaitu PT Biotis Pharmaceutical Indonesia dan PT Jakarta Biopharmaceutical Industry atau JBIO. Nah, yang pertama ada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. PT Biotis ini merupakan bagian dari PT Biotis Prima Agrisindo. Perusahaan ini pada mulanya fokus pada bidang produksi vaksin hewan. Seperti diberitakan bisnis sebelumnya, sejak tahun lalu, Universitas Airlangga Surabaya bekerja sama dengan PT Biotis ini untuk melanjutkan proses uji coba hasil penelitian vaksin COVID-19 terhadap hewan. Nah, faktor penentu keberhasilan PT Biotis ini yaitu yang pertama, PT Biotis jadi perusahaan kedua di Indonesia yang produksi vaksin bagi manusia setelah PT Bio Farma. Kami berikan skor 4. Kedua, perusahaan swasta pertama yang memproduksi vaksin bagi manusia di Indonesia. Kami berikan bobot 3.
Lalu PT Biologis ini membuat, meneliti, dan memproduksi vaksin merah putih dengan standar internasional untuk melengkapi kebutuhan vaksin Indonesia dan bahkan kebutuhan dunia nantinya. Kami berikan bobot 4. Lalu PT Biologis Prima Agresindo ini merupakan perusahaan patungan antara Parmali International Holding Company Limited dan Harbin Weiki Bioteknologi Company. Kami berikan skor 1. Lalu awalnya pabrik tersebut dibuat untuk memproduksi vaksin avian influenza atau vaksin flu burung dan vaksin Newcastle disease. Kami berikan skor 2. Nah, pesaing yang kedua yaitu PT Jakarta Biofarmasetika Industri atau JBIO. PT Jakarta Biofarmasetika Industri atau JBIO ini merupakan perusahaan swasta yang melakukan ekspansi bisnis di bidang farmasi dan akan membangun pabrik yang berguna untuk mendukung kebutuhan bidang farmasi dalam negeri, khususnya dalam hal produksi obat dan vaksin COVID-19. Pabrik tersebut akan menghasilkan produk-produk biofarmasi termasuk vaksin COVID-19. Nantinya produk-produk itu akan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Lalu ada analisis faktornya yaitu yang pertama, produksi PT Jakarta atau JBIO ini memproduksi vaksin Zivivax melalui kerjasama Biotis. Kami berikan skor 3. Lalu JBIO ini memproduksi vaksin yang ke-10 yang diberi izin pengguna oleh BPOM dan halal izin MUI. Lalu yang ketiga, JBIO ini mendapatkan kurang respon positif dari pemerintah tentang penggunaan vaksin halal tersebut. Kami berikan skor 1. Oke. Coba lihat yang analisis SWOT. Stop. Dijelasin lagi, Pak, atau gimana? Nggak usah. Oh. Oke, bagus. Udah. Bagus. Apalagi sekarang era COVID ya. Harus memaksimalkan produk Bio Farma untuk akuisisi ke negara lain. Gitu. Biar kita nggak konsumtif, nggak sebagai pengguna, tapi kita sebagai produsen obat buat negara-negara lain. Oke, cukup close. Oh, udah tutup aja, Pak. Ya, ini siapa namanya? Rani Anggraini Dewi, Pak. Rani sama Uus. Rani Anggraini Dewi, Pak. Soalnya Raninya banyak. Rani Anggraini Dewi. Ya. Oke. Lanjut. Karena sekian penjelasan dari PT Bio Farma dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Putri Gina Apriliani dan rekan
satu kelompok saya, Eliza Christine. Di sini kami akan menganalisis PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Next. Garuda Food Putra Putri Jaya itu kepanjangan. Iya, Pak. Amanda, kepanjangannya apa? Tahu Amanda? Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979. Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk makanan dan minuman dengan 7 merek, yakni Garuda, Geri, Chocolatos, Leo, Clevo, Prozis, dan Top Jis. Garuda Food mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara ASEAN, Cina, dan India. Next. Selanjutnya, perusahaan produk makanan dan minuman yang inovatif. Misinya kami adalah perusahaan yang membawa perusahaan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Next. Next. Next lagi. Selanjutnya, matrik evaluasi faktor internal atau yang biasa disebut dengan IV. Berdasarkan banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IV, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Seperti yang terlihat di tabel berikut. Ya, Pak. Pada kemana tuh? Ya, Pak, bisa saya F-kan waktunya. Jika total rata-rata di bawah 2,5 menandakan bahwa kondisi internal perusahaan dalam kondisi lemah, sedangkan apabila total rata-rata di atas 2,5 mengidentifikasikan potensi internal perusahaan adalah kuat. Next. Nah, di sini ada strength, kekuatan. Yang pertama, mampu memasarkan produk makanan dan minuman dengan menggunakan merek unggulan, bobotnya 0,08, rating 5, skor 0,4. Keterangan memasarkan produk dengan merek unggulan sudah menjadi market leader dalam bidangnya. Selanjutnya, pengawasan mutu produk, bobot 0,04, rating 3, skor 0,12. Keterangan dalam aspek produksi selalu dilakukan pengawasan berkala agar mutu produk tetap terjamin bagi konsumen. Selanjutnya, perbaikan kualitas produk, bobotnya 0,05, rating 5, skor 0,25, bertujuan dalam meningkatkan nilai dan profitabilitas perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, menerapkan recruitment berbasis kompetensi, bobotnya 0,06, rating 4, skor 0,24, bertujuan dalam merekrut karyawan yang berpotensial dan nantinya menjadi brand dan aset dalam perusahaan. Yang selanjutnya, mengalokasikan biaya promosi dan iklan dari penjualan, bobotnya 0,05, rating 3, skor 0,15, daya promosi dikenal luas oleh masyarakat. Yang selanjutnya, menjalin kerjasama dengan Telkom Group, bobotnya 0,03, rating 3, skor 0,9, kerjasama mengenai network system, data center, dan disaster recovery. Selanjutnya, menggunakan mesin yang modern untuk produksi, bobot 0,04, rating 4, skor 0,16. Adanya mesin modern bermanfaat dalam menurunkan biaya produksi sebuah barang dan juga mempercepat waktu dalam produksi. Selanjutnya, mengikuti berbagai kegiatan CSR, bobotnya 0,03, rating 3, skor 0,09. Keterangannya menciptakan positioning brand image perusahaan. Yang selanjutnya, adanya efisiensi dan efektivitas operasional. 3, skor 0,15 dalam rangka mendorong
dan mengembangkan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya memanfaatkan sosial media pada aspek pemasaran produk. Bobotnya 0,08, rating 4, skor 0,28. Menjangkau konsumen secara global dengan adanya pemanfaatan secara sosial. Di sini totalnya bobotnya 0,5, rating 37, dan skornya 1,93. Next. Di sini ada weakness, kelemahan. Yang pertama, pemasaran produk hanya berfokus di Pulau Jawa. Bobotnya 0,06, rating 4, skor 0,24. Keterangan pemasaran hanya berpusat dalam satu wilayah yang tidak fokus memasarkan produk di luar pulau. Yang kedua, tim pengembangan produk belum bisa membuat produk baru secara berkelanjutan. Bobotnya 0,07, rating 4, skor 0,28. Keterangan belum mampu menciptakan produk baru sesuai prinsip lingkungan. Yang ketiga, peluncuran produk baru belum bisa memberikan dampak profitabilitas jangka panjang. Bobotnya 0,08, rating 2, skornya 0,16. Keterangan munculnya produk baru belum mampu memberikan pengaruh besar dalam tingkat profitabilitas nilai jual ke depannya. Selanjutnya di sini pengembangan hanya berpusat pada soft skill karyawan. Bobotnya 0,05, rating 3, skornya 0,15. Yang berkualitas. Selanjutnya hanya mempunyai satu pabrik produksi. Bobotnya 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12, sehingga seluruh produksi sentralisasi pada satu tempat. Yang selanjutnya sumber pendanaan terbatas. Bobotnya 0,05, rating 3, skor 0,15, dikarenakan perusahaan belum go public. Selanjutnya terdapat implementasi sistem yang baru. Skornya 0,03, rating 3, bobotnya 0,03, rating 3, skornya 0,09, sehingga manajemen menjadi lebih tidak fleksibel ketika bertindak. Selanjutnya, lambatnya dalam optimasi pada kecepatan operasional. Bobotnya 0,04, ratingnya 4, skornya 0,16. Keterangannya yaitu mulai dari loading barang sampai entry dalam hasil transaksi. Selanjutnya memiliki produksi ribuan sehingga semakin kompleksnya varian harga, diskon, dan juga dalam produk bonus. Bobotnya 0,03, ratingnya 3, skornya 0,09. Keterangannya yang mana berbeda-beda dalam puluhan kategori konsumen dan berbeda-beda pada setiap lokasi depo. Selanjutnya harga produk yang bisa berubah. Bobotnya 0,03, rating 4, skornya 0,12. Keterangannya disebabkan oleh aspek perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Total bobot yaitu 0,5, ratingnya 32, skornya 1,56. Next. Jadi dari analisis IV, faktor kekuatan skornya adalah 1,93 dan kelemahannya skornya tadi udah dijelasin 1,56. Jadi kekuatan dan kelemahan dari analisis IV memiliki total skor sebesar 3,49. Jadi total skor di bawah 2,5 menandakan bahwa secara internal PT Garuda Food lemah, sedangkan sudah dilihat tadi dijelaskan total nilai keseluruhan dari sini dapat nilai bahwa potensi internal PT Garuda Food adalah kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eliza. Next lagi. Di sini ada opportunities. Nah, yang pertama, Industri 4.0 tentang otomatisasi dan juga pertukaran data terkini. Dengan bobot 0,06, rating 3, skor 0,18, dan keterangan berhubungan mengenai penerapan teknologi manufaktur dan mesin dalam skala ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan dan juga perkembangan dalam industri e-commerce, informasi, dan komunikasi dengan bobot 0,06, rating 3, dan skor 0,18, dengan keterangan
memanfaatkan e-commerce dalam menjangkau pemasaran produk dan juga memanfaatkan aspek informasi dan komunikasi sebagai bentuk saluran pemasaran secara global. Yang selanjutnya, perubahan dalam proses perizinan dari yang offline sampai menjadi online single submission dengan bobot 0,05, ratingnya 2, skornya 0,1, dan keterangan mendapatkan proses perizinan berusaha berintegrasi secara elektronik atau USS, online sign submission. Yang selanjutnya, daya beli konsumen pada produk dengan bobot 0,06, ratingnya 3, skornya 0,18, dan keterangan dipengaruhi oleh pangsa pasar, tingkat pendapatan, dan juga penawaran dan permintaan serta tingkat harga. Yang selanjutnya yaitu ketertarikan konsumen mengenai produk dengan bobot 0,05, ratingnya 4, skornya 0,2, dan keterangan dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan, kemasan produk yang menarik, citra rasa yang berkualitas pada setiap produk dari Dashfood. Yang selanjutnya membuat pasar baru pada produk baru Dashfood dengan bobot 0,08, rating 4, skor 0,32. Dengan keterangan, sebelum membuat pasar baru, tentunya menganalisis tren pasar dan meningkatkan kualitas produk agar produk baru Dashfood menjadi produk yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, pendapatan per kapita penduduk dengan bobot 0,02, rating 1, skornya 0,02, dengan keterangan, harga produk baru Dashfood disesuaikan dengan pendapatan rata-rata penduduk sehingga harga produk terjangkau. Yang selanjutnya yaitu brand awareness dengan bobot 0,04, ratingnya 4, skornya 0,16, dan keterangan menganalisis seberapa dalam pengetahuan konsumen dalam cita rasa yang berbeda pada dari Dashfood. Yang selanjutnya, penjualan produk baru Dashfood meningkat dengan bobot 0,05, ratingnya 3, skornya 0,15. Pada dasarnya, nilai penjualan produk baru Dashfood semakin naik saat hari-hari raya atau hari-hari besar. Yang selanjutnya, adanya pasar potensial pada luar negeri yang belum tergarap dengan bobot 0,03, rating 4, skor 0,12, dengan keterangan, dan ini terbukti dengan diterimanya produk baru Dashfood di India. Total skornya dari bobot 0,5, ratingnya 31, skornya 1,61. Di sini ada terdapat list yang pertama, perang dagang Cina dan AS dengan bobot 0,02, rating 2, skor 0,04, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi menurun dari 5,3% menjadi 4,9% dan berpengaruh terhadap nilai penjualan produk baru Dashfood. Yang selanjutnya, kenaikan UMP di tahun 2020 sebanyak 8,51% dengan bobot 0,06, rating 3, skor 0,18. Dan keterangan berpengaruh dalam daya beli konsumen terhadap produk baru Dashfood kemungkinan akan semakin menurun. Yang selanjutnya, gaya hidup masyarakat yang cenderung ke arah gaya hidup sehat dengan bobot 0,02, rating 2, skornya 0,4. Masyarakat akan merasa jarang membeli produk snack dari Dashfood seperti kacang Garuda dan Leo Chips sebagai produk makanan cemilan konsumen. Yang selanjutnya, kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi pada lokasi-lokasi pabrik dengan bobot 0,03, ratingnya 2, skornya 0,06, dalam aspek lingkungan hidup seperti gempa, banjir, kebakaran yang merugikan lokasi-lokasi pabrik. Yang selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada laba pangan olahan dengan bobot 0,05, ratingnya 3, skornya 0,15, dengan keterangan berkaitan dalam informasi nilai gizi dalam produk baru Dashfood, apakah produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak sesuai yang detail kadar vitamin dan lemak total. Yang selanjutnya, aturan pengenaan cukai pada plastik kemasan produk dengan bobot 0,04, ratingnya 2, skornya 0,08. Dikhawatirkan terjadi pengenaan cukai dalam tarif yang lebih tinggi
mengenai limbah plastik pada produk. Yang selanjutnya, pengadaan sistem baru yang mahal dan menghabiskan waktu. Dengan bobot 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12. Perlu mempertimbangkan kembali sebelum memperbarui sistem baru yang menekan biaya operasional. Yang selanjutnya, pesaing lain mampu menciptakan produk seperti produk Garuda Food dengan bobot 0,8, rating 4, skor 0,32. Keterangannya, banyak pesaing Garuda Food yang menciptakan produk kacang atom dan pilus serta Gary Malkis yang sudah banyak kompetitornya. Yang selanjutnya, tepatnya persaingan dan krisis ekonomi global dengan bobot 0,06, rating 3, skornya 0,18, berpengaruh dalam nilai produksi dan nilai jual produk Garuda Food. Yang selanjutnya, pada bisnis minuman, semakin ketatnya persaingan dan industri makanan dan minuman dengan bobot 0,08, rating 2, skor 0,16, dan ini sangat berpengaruh dalam daya beli masyarakat yang semakin menurun. Total trip di sini dengan bobot 0,5, rating 25, skor 1,33. Dari hasil analisis ESE yang ditampilkan pada tabel di atas, faktor peluangnya skornya 1,61 dan ancaman skornya 1,33. Jadi, total keseluruhan memiliki skor 2,94. Karena total skor hampir mendekati 40, berarti ini mengindikasikan bahwa PT Garuda Food merespon peluang yang ada dan menghindari ancaman-ancaman yang ada di dunia perindustrian. Next. Di sini terdapat matriks SWOT dalam PT Garuda Food. Yang stringnya mampu memasukkan produk makanan dan minuman dengan menggunakan merek unggulan, pengawasan mutu produk, perbaikan proses produk, melakukan recruitment berbasis kompetensi, mengalokasikan biaya promosi dan iklan dari penjualan, menjalin kerjasama dengan Telkom Group, penggunaan mesin yang modern untuk produksi, mengikuti kegiatan CSR, adanya efisiensi dan efektivitas operasional, pemanfaatan sosial media pada aspek pemasaran produk. Weakness-nya, pemasaran produk hanya berfokus di Pulau Jawa. Tim pengembangan produk belum bisa membuat produk baru secara berkelanjutan. Peluncuran produk baru belum bisa memberikan dampak profitabilitas jangka panjang. Pengembangan hanya berpusat pada soft skill karyawan. Hanya mempunyai satu pabrik produksi. Yang selanjutnya, sumber pendanaan terbatas. Terdapat implementasi sistem yang baru. Lambatnya dalam optimasi pada kecepatan operasional. Yang selanjutnya, tidak memiliki produk ribuan sehingga semakin kompleksnya varian harga, diskon, dan juga dalam produk bonus. Yang selanjutnya, harga produk yang bisa berubah. Next. Opportunity-nya, industri 4.0 tentang otomatisasi dan juga pertukaran data terkini. Yang selanjutnya, pertumbuhan dan juga perkembangan dalam industri e-commerce, informasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya, perubahan dalam proses perizinan dari yang offline sampai menjadi online. Yang selanjutnya, daya beli konsumen pada produk. Selanjutnya, ketertarikan konsumen mengenai produk. Membuat pasar baru pada produk baru Garuda. Kita penduduk, brand awareness, penjualan produk Garuda Food meningkat. Selanjutnya, adanya pasar potensial pada luar negeri yang belum tergarap. Dengan strategi SO-nya, yang pertama, memasarkan produk Garuda Food, merek unggulan dengan memanfaatkan promosi dalam industri e-commerce dan iklan TV pada kemajuan industri 4.0. Selanjutnya, mengawasi mutu produk dengan melakukan pengecekan berkala pada mesin produksi, manufaktur, dan mengidentifikasi bahan baku. Yang selanjutnya, meningkatkan ketertarikan konsumen dengan evaluasi atau perbaikan dalam kualitas produk. Yang selanjutnya, memperluas jaringan distribusi dalam menjangkau pasar baru, terutama di luar Jawa. Selanjutnya, penggunaan mesin modern dalam menghemat biaya dan waktu produksi. Selanjutnya, menjangkau pasar luar negeri dengan memanfaatkan sosial media dan melakukan ekspansi. Strategi WO-nya,
Yang pertama, pemanfaatan promosi sosial media, memperluas jaringan e-commerce, dan memperluas jaringan distribusi di luar Pulau Jawa. Dan selanjutnya, menambah lokasi pabrik produksi antar provinsi sehingga mampu membuat pasar baru dan menghemat waktu proses produksi. Nah, selanjutnya, adanya pelatihan mengenai penerapan implementasi sistem saat ini pada pemanfaatan mesin produk yang baru dalam persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi mengenai peluncuran produk Food pada cita rasa dan kualitas produk sehingga mampu diterima konsumen dalam waktu jangka panjang dan meningkatkan daya beli dan ketertarikan konsumen. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi produk baru dengan uji sampel produk yang baru diluncurkan terhadap konsumen agar menghasilkan produk secara berkelanjutan. Strategi ST-nya meningkatkan efektivitas promosi dan mekanisme promosi dalam meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan UMP dan perang dagang dengan kualitas produk dari kompetitor. Yang selanjutnya, melakukan pengecekan secara berkala terhadap mesin dan juga bahan baku yang digunakan sehingga mutu produk Garuda Food bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, mengevaluasi perbaikan pada kualitas produk Garuda Food terutama pada informasi nilai gizi agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Yang selanjutnya, melakukan perbaikan cita rasa dan kualitas produk Garuda Food yang membedakan rasa dari mutu produk Garuda Food yang menarik daripada produk kompetitor lainnya. Yang selanjutnya, meningkatkan brand awareness terhadap produk Garuda Food sehingga produk bisa bertahan dan diterima oleh konsumen di tengah persaingan bisnis. Strategi WP-nya yang pertama, meningkatkan promosi produk dengan iklan dan juga sosial media sehingga bisa menjangkau pasar antar provinsi dan juga mampu menekan efek dari perang dagang dan juga efek kenaikan UMP. Selanjutnya, meluncurkan produk baru dengan memastikan mutu produk Garuda Food dengan menggunakan bahan-bahan rempah asli, khususnya pada produk kacang sehingga sesuai dengan lidah konsumen dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, melakukan perbaikan pada kualitas produk Garuda Food dengan membuat rasa yang unik dan produk juga bisa diterima oleh konsumen sehingga produk susah untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. Yang selanjutnya, meningkatkan sistem keamanan pada lokasi pabrik, terutama dalam penggunaan mesin dan bahan kimia dalam pabrik. Selanjutnya, mempertahankan cita rasa pada produk dan juga melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai kualitas rasa yang tidak sesuai sehingga produk Garuda Food bisa bertahan di tengah persaingan bisnis. Udah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana Rena? Ngelihat analisis SWOT-nya? Pak, Ngelihat analisis SWOT-nya. oh, Teh Desti boleh diliatin lagi PPT-nya. Mana ini teh? Iya Pak, sebentar.
Opportunity. Yang strength-nya mana coba lihat? Yang strength. Yang weakness. Emang cuman satu pabrik gitu, Garuda Food tuh? Rena? Emang cuman satu pabrik? Halo? Iya, Pak. Emang cuman satu pabrik? Nggak ada lagi di tempat lain? Coba pastiin Iya, dulu. Pak, dari data yang aku lihat cuman satu pabrik. Pastiin Jadi dulu. produksinya teh di situ, Pak. Soalnya kalau satu pabrik biasanya cost-nya besar. Nih, Bapak kasih contoh. Tahu nggak roti Sari Roti? Nah, Sari Roti itu banyak pabriknya. Sehingga seluruh Indonesia dapat terjangkau meskipun masa expirednya kan cuma 4 hari, 5 hari. Tapi Sari Roti bisa mengcover seluruh Indonesia karena supply chain-nya bagus. Supply chain-nya tuh dia menempatkan pabrik-pabrik di kota besar gitu, sehingga sampai Papua juga sama. Dengan masa expire 4-5 hari, tapi dia bisa akuisisi seluruh Indonesia Sari Roti. Penjualannya sampai ada yang pakai sepeda, ya motor, terus Indomaret, Alfamart mah udah pasti ya ke-cover. Ya, Pak. Nah, ini coba dalami yang Garuda Food ya. Baik, Pak. Oke, cukup yang Rena. Cukup ya presentasi hari ini ya. Baik, Pak. Rena sama siapa? Sama Elisa. Jangan lupa absen di kolom chat ya. Bapak untuk kisi-kisinya apa, Pak? Oke. Udah semuanya absen? Sudah, Pak. Bapak akhiri sesi yang ke-15. Ya. Sehat-sehat buat kita semua. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Eh,